This call is now being recorded. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik sekalian. Selamat datang di kelas Rekayasa Wilayah Pesisir pekan ke-9 ya. Kita masih agak ada telat satu pekan, jadi nanti mohon bantuannya untuk bisa mencari waktu bersama, atau kalau tidak kelas ke-10 atau kelas 11 saya unggah di YouTube saja biar Anda bisa langsung cek absen, juga nanti bisa adjusted accordingly nanti. Hari ini, kalau Anda bisa lihat sama-sama ya, kita ada satu materinya adalah tentang pengelolaan DAS atau tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Materi ini mungkin agak kurang nyambung ya dengan pikiran kalian loh. Kita di pesisir kok tiba-tiba ngomong daerah aliran sungai atau DAS, cuman nanti dalam kuliahnya akan saya sedikit jelaskan mengenai apa sih hubungannya. Kok tiba-tiba kita membahas DAS, padahal ini namanya adalah materi kuliah Rekayasa Wilayah Pesisir. Sedangkan DAS kan tidak ada pesisir-pesisirnya. Nah, bagi yang belum melihat atau bagi yang belum pernah dapat dokumennya, ini skema kuliah daring darurat itu milik saya. Sudah saya unggah juga, silahkan dibaca bagaimana absennya, bagaimana yang lain-lainnya, ada semua. Untuk absennya juga sudah ada. Jadi selain absennya via e-learning ya, saya tidak unggah di mana namanya grup kalau tidak salah. Jadi absennya via sini. Nah, sebetulnya adik-adik sekalian, materi kita itu sudah bisa dikatakan hampir habis ya, bahwa nanti masih ada materi yaitu oceanografi pesisir di materi pekan depan. Lalu nanti ada lanjut dengan korelasi komponen pembangunan di pekan depannya lagi, yaitu di pekan ke-11. Dan di pekan ke-12 itu nanti sebenarnya semacam kayak pertemuan terakhir ya, yaitu adanya salah satu contoh slide dari Bapeda Lampung yang menjelaskan tentang gimana sih pengembangan kawasan pesisir di Lampung gitu ya. Nah, setelah selesai materi ini, itu nanti kita ada beberapa minggu yang belum terisi. Saya sedang berdiskusi dengan Pak Eka untuk mengisinya modelnya seperti apa. Tapi yang pasti nanti di pekan ke-14 dan pekan ke-15, adik-adik sekalian, gilirannya berbalik ya. Yang selama ini saya yang presentasi menjadi giliran Anda yang presentasi. Dan presentasinya seperti apa, nanti biar cepat gitu ya. Setiap kelompok nanti akan ada beberapa waktu, sekitar 10-15 menit, untuk mempresentasikan, dan insya Allah saya akan undang mereka dan beberapa dosen yang lain untuk ketemu di Meet ya. Kalian yang presentasi, nah baru setelah itu nanti baru akan ada UAS. Kalau tidak ya berarti presentasi tadi merupakan pengganti dari UAS kita. Intinya masih akan ada beberapa materi, yaitu sekarang pengelolaan DAS, oceanografi pesisir, korelasi komponen pembangunan, dan ada contoh pengembangan kawasan pesisir di Lampung, khususnya di Lampung. Gitu. Nah, hari ini kita masuk ke yang pengelolaan DAS. Kalau ada pertanyaan, ingat jangan lupa dimasukkan ke formulir ini ya. Ada form pertanyaan RWP pekan ke-9, bisa kalian buka. Nah, silakan nama, NIM, dan pertanyaannya. Nanti pertanyaannya akan saya langsung update dan saya langsung cek. Kalau ternyata ada yang memasukkannya setelah kuliah, maka saya akan menjawabnya via ini langsung dari formulirnya langsung. Sementara karena materi belum ada ya jelas tidak ada responsnya. Jadi kalau ada akan saya informasikan langsung. Nah, kita masuk ke pengelolaan DAS adik-adik sekalian. Kursor saya kelihatan tidak ya? Masalah dari kemarin memang kursor sih katanya anak-anak Geosat. Kelihatan. Kursornya kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, kalau misal saya full screen begini, kursor saya masih kelihatan? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke, enggak. Jawabannya jangan di full screen. Tidak di full screen masih tetap terlihat kan ya? Harusnya ya adik-adik sekalian. Iya, Pak. Oke, sip. Kalau gitu. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang materi dari Pak Eka ada batasan daerah aliran sungai, lalu ada jenis-jenis sungai, lalu apa itu hidrologi, siklus hidrologi, dan bagaimana manajemen dari
daerah aliran sungai tersebut. Dari saya akan menambahkan beberapa diskusi, istilahnya kita akan sedikit berdiskusi, menjelaskan mengenai badan-badan atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan daerah aliran sungai ini. Nah, jikalau nanti ternyata ada adik GT ataupun ada adik KL yang ingin mendalami di pengelolaan daerah aliran sungai, di mata kuliah teknik geomatika itu sebetulnya ada ya, mata kuliahnya adalah mata kuliah pilihan pengelolaan daerah aliran sungai bersama Pak Agung Mahadi dan Pak Bambang Edi atau Pak Bel. Ada di semester 6 kalau tidak salah. Harusnya kalian mungkin juga ada yang mengambil PEDAS itu bersama beliau berdua. Nah, hari ini kenapa kita membahas daerah aliran sungai? Ingat adik-adik sekalian bahwa definisi sungai itu apa dulu? Sungai itu adalah air tawar yang berasal dari sumber alami. Itu jelas ya. Jadi kalau sebuah sungai itu isinya air payau atau air asin itu pasti bukan sungai. Sungai itu pasti air tawar. Yang berasalnya dari sumber alami. Arti sumber alami ini apa, adik sekalian? Sumber alami itu merupakan sumber yang tidak perlu untuk apa istilahnya? Semacam bukan kita yang membuat gitu ya. Jadi sungai itu memang betul-betul alami, tiba-tiba aja ada gitu sumber airnya, tidak kita ada-adakan, tidak kita bagaimanakan. Nah, sumber ini langsung ada, muncul dari dalam buminya itu sendiri. Jadi pasti kalau ditanya sungai itu pasti tawar dan sumbernya pasti alami. Tidak mungkin ada sungai itu sumbernya buatan. Dan sebetulnya kalau ternyata ada yang sumbernya buatan, kita tidak pernah bisa menyebutkan itu sebagai sebuah sungai. Tapi ketika sumbernya merupakan sumber buatan, maka itu namanya adalah hanya aliran air saja, bukan sebuah sungai. Nah, yang penting juga dari sungai, karena ini nanti berhubungan dengan definisi beberapa hal, dia selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Jadi tidak mungkin ada sungai itu mengalir dari daerah yang rendah menuju ke dataran tinggi, itu hampir tidak mungkin. Soalnya teman-teman geomatika sudah pasti tahu bahwa sebetulnya air itu mengalir dari gaya berat yang rendah menuju ke gaya berat yang lebih tinggi karena gaya gravitasi ya. Nah, kalau dalam konsep dasar pasti mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Itulah kenapa sungai itu pasti selalu dimulai bukan dari pesisir, tapi sungai pasti selalu mulai dari yang namanya pegunungan, bukit ataupun gunung. Jadi sungai itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi. Dalam hal ini sungai selalu dimulai dari sebuah dataran tinggi atau pegunungan ataupun gunung. Nah, daerah mulainya sungai, kalian juga mungkin pasti sama-sama tahu, itu namanya adalah hulu ya. Jadi di atas itu namanya hulu, sedangkan nanti dia mengalir kan ya, mengalir. Nah, nanti kalau udah sampai di bawah, pertemuan antara air tawar dengan air laut atau pertemuan antara sungai dengan laut itu namanya adalah daerah hilir atau di daerah bawahnya. Karena itulah sungai pasti bermuara ke laut atau danau atau sungai yang besar. Artinya sungai itu pasti nyambung dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam arti sungai ini pasti nyambungnya. Oke. Dalam arti apa, adik sekalian? Sungai ini pasti bermulai dari dataran tinggi, berakhir di dataran rendah. Bermulai di hulu, hulu adalah tempat bermulainya sebuah sungai, dan berakhir di hilir atau muara, yang mana menjadi tujuan akhir si sungai ini. Nah, sebelum kita berlanjut ke yang lain-lain, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kok sungai itu penting dalam konteks rekayasa wilayah pesisir atau perekayasaan wilayah pesisir. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena ingat, pesisir itu merupakan titik temu antara daratan dan lautan, yang mana pasti ada bagian hilir dari sungainya. Dan ingat juga kemarin ketika kita mempelajari ekosistem
pesisir, ketika kita mempelajari pemetaannya dan beberapa yang lain, kita sama-sama tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang dibawa oleh sungai yang sangat mempengaruhi pesisir, yaitu membawa sedimen atau membawa sebuah partikel-partikel yang bisa mempengaruhi tidak hanya secara fisik dari si pesisir itu, tapi juga secara ekosistemnya. Itulah kenapa kita sebagai seorang ahli pesisir itu juga perlu tahu sungai ya, walaupun tidak perlu tahu-tahu banget gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa ternyata di sungai itu seperti ini perjalanan fisiknya yang menyebabkan pesisirku ini berefek terhadap apa yang terjadi di sungai tersebut. Jadi karena sungai itu nyambung ke laut, maka kita perlu tahu nih sungai itu seperti apa. Sama halnya seperti karena di pesisir ada manusia, karena di pesisir itu juga ada sumber daya, itulah kenapa di pesisir kita perlu belajar sumber daya, itulah kenapa di pesisir kita perlu belajar tentang karakteristik manusia. Itulah kenapa tadi daerah aliran sungai itu penting atau sungai penting. Nah, pasti selalu seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi saya ingatkan sungai itu pasti tawar, sumbernya pasti alami, dia selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, di mana tempat mulainya itu dinamakan hulu. Di tempat mulai sungai itu sama dengan hulu, sedangkan tempat berakhir sungai itu namanya adalah muara atau hilir. Tidak selalu tempat berakhir sungai itu ada di laut. Bisa jadi di danau, bisa jadi di sungai yang lebih besar. Karena bisa jadi sungai yang kecil itu atau tributary river itu nanti keluar ke sebuah sungai yang besar. Seperti contoh kalau sungai-sungai besar ya Sungai Musi, di Sumatera ya, di Jawa ada Sungai Brantas, ada Sungai Ciliwung dan beberapa yang lain. Itu kan dimulai dari sungai yang kecil, digabung-gabung menjadi sebuah sungai yang sangat besar itu. Nah, sungai itu penting bagi pesisir, seperti yang tadi saya ingatkan, bahwa ada efek terhadap ekosistem maupun secara fisiknya. Nah, kenapa kok bisa kena fisiknya atau kenapa kok bisa membawa sedimen? Karena aliran sungai itu nanti membawa yang namanya proses pengikisan atau yang kita bicara sebagai erosi atau abrasi. Abrasi ya kalau erosi terhadapan angin. Nah, dan pengendapan di sepanjang sungai. Jadi sungai itu benar-benar berpengaruh terhadap pesisir khususnya karena fisik dan ekosistemnya juga berpengaruh. Dan ingat bahwa sungai itu selalu arus di bagian hulunya itu pasti lebih deras dibandingkan arus sungai di bagian hilir. Ada yang tahu kenapa? Jawabannya adalah, saya udah kayak Dora aja, tanya-tanya sendiri, jawab sendiri ya. Karena di bagian hulu itu seringkali satu dimensi sungainya atau lebar sungainya itu lebih kecil daripada ketika sudah mendekati hilir. Sehingga kalau jumlah air itu banyak tapi dimampatkan ke sebuah selang atau sebuah jalur yang kecil, pasti dia akan lebih deras ya, karena memiliki arus yang lebih, sehingga dia memiliki arus lebih deras. Itu pertama. Kedua, biasanya juga adik-adik sekalian, kita di hulu perbedaan antara satu titik ke titik yang lain yang ada di aliran sungai tersebut itu biasanya lebih tinggi perbedaannya, alias lebih curam daripada di bagian hilir. Contohnya contoh kalau saya di Jawa ya, walaupun agak kurang relevan ya, saya contoh di Jawa Timur, di Sungai Brantas yang sangat besar itu ya, bisa sampai jembatan Kali Brantas itu bisa mencapai 250 meter, itu di bagian hilir itu sudah masih deras, tapi tidak terlalu deras apabila dibandingkan dengan hulunya jauh lebih deras lagi. Jadi selalu gitu ya, intinya sungai itu biasanya dimulai dari sungai yang kecil, ketika di hulu itulah kenapa arusnya deras, nanti gabung dan sungai yang lain akhirnya menjadi sungai yang sangat besar seperti Bengawan Solo, Ciliwung ataupun Brantas ataupun Musi di Sumatera. Nah, kita lanjut.
sungai itu pasti ngalir tuh. Di sekitar sungai itu pasti ada sebuah daerah yang dinamakan das. Jadi das itu apa? Das itu kawasan lahan di mana air mengalir ke bawah menuju suatu penampung air seperti kali, sungai, danau atau rawa-rawa. Das itu juga merupakan sebuah daerah aliran sungai. Itulah kenapa namanya das atau daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini apa? Daerah aliran sungai itu adalah sebuah daerah di sekitar sungainya yang mana ketika terjadi hujan, air itu nanti ngalirnya ke sungainya. Jadi misal contoh, let's say kita bisa bilang kita hujan di sini gitu ya. Hujan di sini di mana? Kalian di rumah masing-masing. Contoh hujan di dekat ITERA. Ketika hujan itu nanti mengalir ke ITERA atau turun di ITERA, air yang mengalir dari ITERA menuju ke sungai yang terdekat. Let's say saya kurang tahu sungai di Lampung ini ada beberapa ya, ada Mesuji Sekampung, ada Wai Seputih, sama ada Wai Semaka kalau tidak salah. Sungai Semaka atau Sungai Semangka, ada 3 sungai besar. Nah, ketika air dari ITERA ini nanti mengalir ke sana, maka bisa dibilang sebetulnya adalah ketika aliran air tersebut, itu berarti masuk ke dalam das di sungainya. Ya, contoh misal kalau kita bilang DKI Jakarta, maka hampir bisa dipastikan bahwa dia merupakan das dari Sungai Ciliwung. Kalau tidak salah ya, saya agak kurang tahu juga, kalau tidak salah Ciliwung itu di DKI Jakarta, sehingga ketika air tuh hujan tuh turun lalu dia mengalir ke mengalir ke Ciliwung, artinya daerah tempat mengalirnya air ke Ciliwung itu, air menuju ke Ciliwung itu namanya adalah das atau daerah aliran sungai. Nah, tapi ini kan agak susah untuk didefinisikan ya adik-adik sekalian ya, biasanya. Dalam arti gimana? Dalam arti, lupa gimana cara kita bisa mendefinisikan air yang dari ITERA itu nanti ngalirnya ke sungai Mesuji Sekampung. Memang susah. Itulah kenapa definisi lain das biasanya adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas topografis yang menyalurkan air hujan melalui suatu sistem sungai. Artinya apa? Biasanya adik-adik sekalian, nah ini daerah yang warna hijau itu namanya adalah das. Definisinya tadi sama. Kawasan lahan di mana semua air dari hujan itu mengalir ke sebuah penampung air. Ya kayak tadi contoh, kalau ITERA turun hujan, lalu air dari ITERA itu menuju ke sungai Mesuji Sekampung, ya berarti ITERA ini masuk das Mesuji Sekampung, contohnya. Tapi itu agak susah untuk pendefinisiannya, sehingga pendefinisiannya biasanya seperti ini. Bahasa Inggrisnya das itu kalau ada yang bingung namanya ini river basin ya. Daerah aliran sungai, itu bahasa Inggrisnya adalah river basin. Bukan istrinya wakil gubernur Jawa Timur ya, itu beda lagi. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Iya, Pak. Terima kasih ya, unmute hanya untuk ketawa. Udah kayak penonton bayaran jadinya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau Anda lihat dari gambar yang saya tunjukkan ke Anda, ya, yang warna hijau itu merupakan daerah aliran sungai. Jadi semuanya daerah aliran sungai itu yang warnanya hijau. Batasnya adalah puncak-puncak bukit dan lembah-lembahnya. Misal contoh di daerah sini ada sebuah tempat gitu ya, yang mana ketika hujan turun ternyata airnya tidak menuju ke sini tapi menuju ke sungai yang di sebelah sini. Artinya daerah ini berarti apa? Daerah ini bukanlah sebuah das atau bukanlah sebuah aliran sungainya. Berarti bukan daerah aliran sungai dari sungai A. Misal let's say ini namanya adalah sungai apa ini? Sungai Harisin lah, misalnya namanya sungai Harisin yang besar ini. Harisin. Misal. Siap, Pak. Kenapa harus begitu ya? Nah, daerah aliran sungai ini itu ada beberapa jenis. Ya, kita anggap bahwa sungai Harisin ini sungai yang biru di tengah ini ya. Sungai besar atau sungai yang menjadi gabungan di antara yang lainnya. Nah,
Ada yang namanya sungai-sungai kecil, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi saya sudah sebutkan, itu namanya adalah sungai tributary, atau sungai kecil yang mengalir ke sungai utama. Misalnya let's say ini sungai Dema gitu ya, ini sungai Fateh gitu, ini sungai Iqbal, ini sungai Alven, ini sungai Chandra gitu. Nah, semuanya mengalir ke sungai Harisin yang ada di tengah ini. Nah, pertemuan antara sungai Alven dengan sungai Harisin di sini, di titik ini ya, ini namanya apa? Ini namanya adalah confluence, atau titik bersatunya dua sungai atau lebih menjadi satu. Ini adalah confluence, sedangkan sungai yang selain sungai Harisin itu namanya adalah tributary, atau sungai kecil yang ngefit atau yang memberikan air kepada sungai Harisin yang besar ini. Nah, daerah yang warna hijau itu selain kita bicarakan sebagai daerah aliran sungai, sering kita bilang namanya adalah watershed. Please jangan bilang watershed ya. Mahasiswa GT 2014, 2015, 2016 kalau ngomong kata-kata ini selalu watershed, bukan watershed ya, ini watershed. Jadi kalau tidak percaya silakan buka Google Translate atau dictionary. Insya Allah baca adalah watershed. Watershed itu apa? Watershed itu adalah area daratan yang berada di sekitar lembah sungai tadi. Artinya berarti C ini. Nah, watershed itu yang warna hijau ini. Ini adalah watershed. Sering orang bilang, kalau orang bilang watershed itu mirip dengan river basin atau mirip dengan apa? Mirip dengan tadi definisi dari daerah aliran sungai. Nah, terakhir ini ada yang namanya D. D itu apa? D itu muara ya. Berakhirnya sungai pada muka laut, alias muara. Jadi D itu bahasa Indonesianya muara, kalau bahasa Inggrisnya mouth atau mulut. Nah, terakhir jelas pasti ada yang namanya source atau sumbernya, hulu ya. Jadi bisa dibilang jadi ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan yang lainnya yang merupakan awalan dari setiap sungai, baik itu sungai tributary atau sungai kecil ataupun sungai besar, sungai Harisin ini, itu namanya adalah daerah hulu. Ini hulu semua. Dan di daerah sini, di daerah ketika mulai di sini 1, 2, 3, nah, ini merupakan daerah hilir dari setiap sungai kecil ini, sedangkan sungai Harisin hilirnya ada di sekitar sini. Itu ya. Jadi sungai itu pasti dimulai di hulu dan berakhir di hilir. Ketika ada sungai kecil, ya berarti sungai kecil ini contoh sungai B ini. Tadi saya bilang ini sungai apa namanya ya? Lupa saya. Dema, Pak. Sungai Dema. Nah, sungai Dema betul. Nah, sungai Dema berarti hulunya di sini, hilirnya sungai Dema di sini. Tapi bukan berarti hilir sungai Dema itu sama dengan hilir si sungai Harisin yang A ini. Itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi daerah aliran sungai itu luas sekali. Kalau kita bilang daerah aliran sungai Ciliwung itu betul-betul melewati batas betul-betul melewati batas kabupaten, kecamatan, desa, provinsi. Pak Eka kemarin pernah menyampaikan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai ya, sedikit. Nah, nanti akan saya tambahkan mengenai bagaimana pengelolaannya dan instansi pemerintah apa yang ada di situ, nanti akan saya jelaskan sedikit, tapi masih belum. Nah, ini adalah contoh dari apa, adik sekalian? Ini adalah contoh dari yang namanya daerah aliran sungai. Jadi kalau kita batas warna kuning ini, nah ini sebetulnya adalah batas dari daerah aliran sungai tersebut. Sungainya yang warna biru ya jelas ya. Ini adalah sungai utama, tadi kita bilang sungai Harisin. Nah, sungai yang kecil-kecil ini, itu adalah sungai tributary atau sungai yang sungai sumber-sumbernya. Nah, daerah yang ini, 1, 2, 3 kecil-kecil ini, itu adalah daerah hulu sungai, sedangkan daerah di ujung atau di dekat akhir atau muara sungai, ini muara ya, itu namanya adalah daerah hilir. Jadi dari hulu selalu mengalir ke hilir, nggak pernah sebaliknya. Itulah yang dinamakan definisi dari daerah aliran sungai atau DAS. Dan ingat, hanya air hujan ya. Air hujannya memang nanti bisa jadi karena siklus hidrologi yang akan dijelaskan beberapa saat lagi, itu
menjadi air tanah, tapi sebetulnya sama saja. Air hujan ataupun air tanah itu namanya tetap sungai karena sumbernya sama-sama alamiah. Nah, ini kalau kita bicara jenis-jenis sungai, secara umumnya itu dibagi menjadi 3. Ada sungai permanen, sungai periodik, dan sungai episodik. Sungai permanen itu ya jelas sungai yang besar. Air bisa jadi besar dan debit air itu sama terus setiap tahun. Nah, kalau sungai periodik itu debit airnya tidak konstan, tergantung musim. Sedangkan kalau episodik, ketika musim kemarau itu kering, nggak ada sungainya. Tapi ketika musim hujan, daerah tersebut berubah menjadi sungai. Seperti contoh mana? Seperti contoh daerah dekat UIN. Nah, daerah dekat UIN itu sebetulnya kalau kita bicara sebagai sebuah sungai episodik itu bisa ya. Karena ketika hujan sedikit saja, apalagi khususnya di dekat Indomaret sama belokan ke Permata Biru itu ya, itu pasti selalu banjir atau selalu menjadi sungai istilahnya. Nah, kalau sungai periodik itu mirip seperti sungai episodik sama dengan das. Tidak ya. Das itu daerah aliran sungainya, bukan sungainya. Tadi saya jelaskan. Nah, yang warna kuning ini, yang ada di dalam garis warna kuning itu das. Jadi mau daratannya, mau sungainya, mau pinggirnya, mau mananya, itu merupakan namanya daerah aliran sungai. Sedangkan ini adalah kita berbicara tentang sungainya, aliran sungai yang warna biru ini aja. Sungai permanen berarti sungai yang sepanjang tahun ya hampir sama, segini aja bentuknya, debitnya juga segini aja. Nah, kalau sungai periodik itu sungai yang debit airnya tidak konstan. Tapi sekering-keringnya tetap menjadi sebuah sungai. Kayak contoh, saya di Lampung saya agak kurang bisa memberi contoh ya, tapi ketika ada sungai yang misal gitu ya, atau let's say gorong-gorong dekat rumahmu lah, kita ibaratkan itu sebagai sungai misal, itu bukan sungai ya, kita ibaratkan itu sebagai sungai ketika airnya itu kecil, tapi tetap ada airnya, tetap menggenang gitu, airnya tetap mengalir, nah itu kita bisa kita bilang itu sebagai sungai periodik, karena masih kelihatan sungai ketika musim panas atau musim kemarau. Sedangkan sungai episodik itu beda. Kalau sungai periodik sekering-keringnya masih ada air, kalau sungai episodik itu tidak ada airnya. Saya ulang, sungai periodik itu ketika musim kemarau masih ada air tapi sedikit, sedangkan kalau sungai episodik itu bahkan ketika musim kemarau itu tidak ada airnya. Jadi kering gitu. Dan biasanya kalau di musim kemarau sungai-sungai episodik itu dibuat orang untuk nanam sawah, apalagi di daerah rawa biasanya. Kalau kalian tinggal di Tulawang dan yang lain-lainnya yang tinggal di daerah rawa mungkin bisa lebih paham mengenai sungai episodik tersebut. Nah, kita lanjut ya. Ini ada yang tanya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut, berdasarkan jenis-jenis sungai itu ada beberapa, ada yang namanya radial, ada yang namanya dendritik, ada yang namanya trellis, bukan tralis ya, ada yang namanya rektanguler, dan ada yang namanya anular. Ini seingat saya tidak ada gambarnya, tapi kalau misal kita mau coba lihat sama-sama gambarnya kayak apa ya, radial river. Gambar sungai radial adalah seperti ini, adik-adik sekalian. Nah ini ya. Nah ini gambarnya nih, mantap sekali. Anaknya kuliah mungkin, kuliah online. Mana tadi? Nah ini ya. Kelihatan adik-adik sekalian? Harusnya kelihatan ya. Nah kalau radial itu dari satu sumber gitu ya. Aduh, kecil lagi. Nah dari satu sumber, dalam hal ini adalah hulu, satu hulu, sebuah gunung gitu ya. Dia mengalir ke segala arah begini. Itulah kenapa namanya adalah radial, karena bentuknya seperti jari yang mengalir ke segala arah. Jadi ini sumbernya dari satu, ini menuju ke sana. Nah ini radial. Biasanya radial itu terjadi di daerah hulu. Sedangkan yang kedua adalah dendritik. Dendritik itu tidak beraturan.
Nah, kita bisa bilang bahwa ini sebenarnya adalah sungai tributary ya. Ini sungai tributary, ini sungai tributary. Sedangkan ini adalah sungai utamanya. Kalau kita bisa ibaratkan, ini juga sungai tributary. Dan ini sering terjadi di daerah hulu atau di daerah hulu, hilir atau di daerah pesisir. Itu adalah dendritrik. Lalu ada trellis menyerupai sirip seperti ini ya. Jadi ini ngalirnya dari atas ke bawah, ini posisinya. Dan ternyata ada dapat dari sini, digabung dari sini, digabung dari sini, digabung dari sini, dan yang lain-lainnya. Ini trellis ini sering terjadi di daerah gunungan lipatan. Kalau Anda berjalan, kalau Anda pernah nonton video YouTube-nya DW Dokumentari ya, saya kasih tahu ini. Ada di video YouTube-nya DW Dokumentari mengenai Ciliwung atau Citarum gitu ya. Citarum, mengenai video ini Citarum. Nah, Anda nanti bisa lihat dan bisa malah iklan tapi nggak apa-apa. Nanti bisa Anda lihat di DW Dokumentari Ciliwung bisa Ciliwung Citarum. Nah, nanti Anda bisa lihat bahwa ternyata cenderung seperti trellis ini karena dia kan masih di area Bandung penelitiannya. Nah, karena penelitiannya masih di area Bandung, dia masih ada di daerah pegunungan, yang mana pasti banyak cekung-cekungan sehingga aliran utamanya di sini. Lalu nanti Anda akan lihat sembari mereka mulai jalan gitu, naik kapal, naik sekoci gitu ya, ternyata ada aliran air dari tempat yang lain yang bergabung menjadi satu. Nah, itu namanya adalah trellis. Nah, selanjutnya ada yang namanya rectangular. Harusnya di sini ada rectangular ya. Tidak ada ternyata definisinya. Lalu ada anular, semula radial kemudian menjadi sejajar. Nah, bisa dikatakan tadi itu seperti ini, paralel ataupun rektangular itu sebenarnya nama lainnya sentripetal ya. Nah, saling membentuk sudut siku di daerah patahan. Ini berarti artinya ketika sebuah sungai itu alirannya itu kotak-kotak, jarang banget memang. Aliran sungai itu pasti tidak mungkin kotak-kotak, biasanya selalu seperti kalau Anda main paint gitu ya, lagi goyang-goyangkan itunya, biasanya modelnya seperti itu. Nah, kalau tambahan dari sini, ini ada yang namanya subparalel. Subparalel itu berarti alirannya sejajar, seperti dalam contoh ini, semula radial, kemudian menjadi sejajar, anular ya. Ini nama lainnya adalah subparalel, itu sejajar, lalu ada sentripetal dan derange. Derange salah tulisannya ya. Ini harusnya derange itu R-nya hilang satu. Itu dari bahasa Inggris. Artinya apa? Ini betul-betul tidak beraturan sekali dan nggak nyambung banget. Segini, ini. Nah, sangat-sangat tidak nyambung. Sedangkan kalau sentripetal itu kebalikan dari radial. Kalau radial itu dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Kalau ini kasusnya adalah ini kalau di danau. Ini danau gitu ya, maka aliran airnya itu masuk menjadi satu di sebuah tempat. Contoh ini Danau Toba gitu. Nah, aliran airnya itu menuju dari sungai menuju ke Danau Toba tersebut. Itu ada sekalian. Nah, biar kalian tahu mengenai pengelolaan daerah aliran sungai, saya sarankan untuk menonton ini. Memang berbahasa Inggris, tapi ada subtitle bahasa Indonesianya, seingat saya. Tidak menjadi tugas, hanya menjadi saran saja, agar Anda tahu, oh ternyata sungai di Indonesia, contohnya Citarum itu kayak gini ya. Karena bahasanya ini adalah the world's most polluted river, atau artinya sungai yang paling terpolusi, atau yang paling berpolusi sedunia. Ngeri ya. Dia agak jelas, jadi nggak apa-apa. Lanjut, nah kita lanjut ke hidrologi. Kalau tadi ini kita bicara sungai, ada daerah aliran sungai dan yang lain. Kita sekarang bicara tentang hidrologi. Hidrologi ini apa? Hidrologi itu adalah ilmu tentang air, yang mana air yang tercakup di ilmu tersebut itu adalah air yang ada di permukaan bumi, di bawah permukaannya ataupun di atasnya. Di atas itu maksudnya tidak pas di permukaan tapi agak di atas gitu ya. Nah, ini kenapa kok perlu dipelajari? Karena jelas satu, tidak ada tulisannya di sini, tapi satu, karena
hidrologi ini ada hubungannya dengan sungai, yang mana ketika kita bicara sungai, ada hubungannya dengan pesisir, yang mana kalau kita bicara pesisir, ada hubungannya dengan kuliah RWP. Itulah kenapa kita perlu tahu dan kita perlu mengetahui dan juga mempelajari sedikit tentang apa itu hidrologi. Nah, tapi yang untuk nilai yang lebih baik gitu ya, untuk alasan lebih baik itu ada motivasi ekologis agar kita tahu bagaimana air itu mengalir, bagaimana air itu sumbernya dari mana, dan nanti kita bisa tahu kualitas dan jumlah air sehingga kita bisa menjaga ekosistem ya. Karena selama ini manusia sering sekali menganggap air itu sesuatu yang sudah biasa, tidak perlu takut untuk habis. Padahal kalau Anda nanti lihat di sini ya, water crisis in South Africa gitu. Nanti Anda akan tahu bahwa ternyata air di South Africa, khususnya di Cape Town ya. Cape Town itu Tanjung Harapan. Nanti Anda lihat bahwa ternyata air itu sudah habis. Padahal ini dekat sungai juga gitu ya di Cape Town. Kita selalu menganggap air itu terlalu taken for granted kalau bahasa Jawanya ya. Jadi kita nggak ngurus mau ada atau nggak ada, pasti ada. Sehingga kita masih perlu pelajari agar nanti di masa depan kita bisa membuat ekosistem yang baik. Atau kalau kata Pak Eka itu selalu bilang terpadu dan sustainable. Nah, terpadu berkelanjutan atau sustainable. Penting sekali. Wah, ada yang baru masuk. Halo Stemar, selamat siang. Baru bangun atau gimana ini? Temar. Rangkul Timur. Anak Temar. Udah ya. Lanjut. Nah, ada yang motivasi sosial. Motivasi sosial ini berhubungan dengan politik, sosial, dan ekonomi. Karena ingat kalau Anda lihat slide ini, ternyata daerah aliran sungai itu juga tempat manusia tinggal gitu ya. Jadi mau tidak mau kita pasti harus belajar tentang manusianya. Tidak hanya belajar tentang ini aliran airnya, tapi juga belajar tentang manusianya. Nah, ternyata udah mulai lama. Nah, ini jadi hidrologi sungai, itu nanti ada yang namanya hulu sungai, hilir sungai, dan terakhir estuari, atau kalau dalam bahasa kita biasanya adalah muara. Jadi kalau Anda ditanya, apa sih estuari itu? Estuari itu bukan beneran ya, kalau orang Jawa ngomong estu kan berarti beneran ya. Tapi ini bukan, muara. Estu, Pak. Jadi hidrologi sungai dibagi menjadi hulu sungai, hilir sungai, dan estuari atau muara. Nah, kalau kita lihat, kita tidak akan banyak belajar mengenai siklus hidrologi secara dalam ya, karena itu 2 SKS sendiri atau bahkan 3 SKS di teknik sipil. Mungkin anak kelautan pasti suruh ngambil juga. Intinya adalah ada apa? Ada yang namanya evapotranspiration atau ada yang namanya proses penguapan air. Ini pasti nih. Air dari bawah ini menguap gitu ya, menguap jadi awan. Nah, ketika awan itu terkondensasi jadilah hujan. Nah, dari penguapan jadilah hujan. Nah, hujan ini ada beberapa cara, ada yang langsung ngalir gitu ya. Ini rainfall ya. Ada yang langsung ngalir namanya adalah surface runoff, ada yang masuk ke bawah atau masuk ke air tanah namanya seepage. Bukan sewage ya, kalau sewage itu sewage kalau sewage itu gorong-gorong alias air peceren ya. Kalau ini adalah air yang jernih atau air bersih yang turun dari langit dalam bentuk rainfall atau air hujan. Jadi saya ulang, proses pertama adalah evapotranspiration atau penguapan. Setelah teruapkan jadi awan, awannya itu turun ke bawah menjadi hujan, rainfall. Setelah itu ada 2 jenis, bisa dia ngalir langsung di permukaan namanya adalah surface runoff, bisa mengalir dulu ke air tanah ke bawah sini atau namanya seepage ini ya. Nah, dari bawah akan jalan. Ini namanya adalah tidak kelihatan ya, lateral movement ini. Nah, jadi masuk ke sini, akhirnya dari sini dan ke sini jadinya adalah sebuah receiving water body atau dalam hal ini adalah sebuah sungai. Jadi daerah aliran sungai itu mana ya? Ini mulai dari pojok sini sampai sini yang masuk menjadi si
water body atau dalam hal ini adalah sungai. Ini adalah hidrologi. Dan ini ingat sebelum pembangunan adik-adik sekalian. Ini sebelum pembangunan. Ketika sudah ada pembangunan, apa yang terjadi? Banyak rumah gitu ya. Nah, yang terganggu pasti apanya? Surface runoff dan seepage-nya adik-adik sekalian. Ketika kita sudah tidak punya banyak tanah kosong, maka bagaimana cara air itu bisa meresap ke dalam tanah? Karena air kan nggak bisa meresap ke dalam semen. Kalau rumah kalian plester semuanya, bukan plester pakai Hansaplast ya, tapi plester pakai semen gitu ya, pakai beton, maka daerah tempat kalian berada tidak akan bisa menjadi sebuah daerah aliran sungai lagi. Karena apa? Karena tidak bisa meresap lagi airnya. Itu yang menyebabkan setelah pembangunan itu perlu adanya rekayasa. Contohnya, ada sebuah daerah yang memang dicekungkan begini, ini mungkin gorong-gorong gitu ya, agar bisa menjadi aliran airnya. Karena kalau enggak akan ngalir terus. Dan itulah alasan utama kenapa kok Jakarta itu banjiran. Ya, karena kalau Anda lihat di sini, seingat saya ada gambar yang lumayan bagus ya. Mungkin di sini tidak ada menjelaskan banjir itu seperti apa, kenapa kok bisa banjir. Jadi intinya ketika setelah pembangunan, kalau di daerah ini tidak ada semacam tempat untuk mengalirkan air, maka yang terjadi akan sebuah banjir. Dan itulah yang sering terjadi. Dan ingat, sungai atau air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke rendah. Sehingga yang paling apes atau yang paling zong atau yang paling jiper yang mana? Pasti yang di daerah hilir ataupun malah khususnya di daerah muara. Kenapa? Ya jelas, nggak ada airnya sama sekali. Sorry, nggak ada airnya. Ya air kan menuju ke sini. Pasti jadi banjir di daerah sini. Orang-orang hulu kayak contoh kemarin kasus DKI versus Bogor yang orang Bogor bilang saya bukan avatar itu kan ya gara-gara Bogor di daerah hulu sedangkan DKI Jakarta di daerah hilir yang menjadikan dia sangat-sangat kerepotan menghadapi banjir tersebut. Iya tuh Pak, Bogor selalu disalahin. Padahal yang salah orang Jakarta sendiri ya, mereka bangun. Betul sekali Pak. Ini santai-santai, nggak usah ngegas juga. Pateh Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Kita perlu, kan kita udah belajar DAS ya. Kita udah belajar DAS, kita tadi sudah bilang bahwa ada yang namanya daerah tangkap. Daerah tangkap tuh apa? Ketika ada hujan, ya berarti kita harus menyediakan daerah tempat si air itu bisa mengalir menuju ke sungai ataupun laut. Si air itu juga bisa turun ke bawah ke dalam sebuah air tanah atau groundwater ini. Kalau tidak ada itu ya tidak mungkin bisa siklus hidrologi ini berjalan, ya nggak mungkin. Karena kan kalau ini di sini ditutup gitu, gimana ini banjir tidak jalan siklus hidrologinya. Sungainya jadi kering, sungainya jadi bagaimana gitu. Itulah kenapa pentingnya sebuah konsep yang namanya adalah manajemen daerah tangkap hujan atau daerah aliran sungai ini. Jadi kalau kita bilang apa sih Pak daerah tangkap hujan? Daerah tangkap hujan itu sama dengan daerah aliran sungai. Jadi DTH sama dengan DAS. Nah, ini perlu ada yang namanya manajemen atau pengelolaan. Itulah kenapa nanti keluar mata kuliah kalau di GT namanya PEDAS, pengelolaan DAS dengan Pak Mahdi. Nah, saya akan sedikit menjelaskan bahwa memang perlu, kenapa kok perlu adanya manajemen daerah tangkap hujan atau pengelolaan DAS ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada ini, ya gimana orang serah-serah dia dong. Ada sungai, sungainya dikasih tanaman, sungainya dikasih rumah, jadinya tidak ada sungai nanti kalau misal ada banjir yang dimarahin pemerintah, padahal mereka sendiri misalnya salah gitu ya. Itulah kenapa akhirnya perlu yang namanya pengelolaan DAS, adik-adik sekalian. Nah, kalau kita bicara pengelolaan DAS, mungkin nanti kita sedikit banyak di sini, setelah itu kuliah akan saya selesaikan paling lambat jam 12:10. Nah, manajemen daerah tangkap hujan ini, itu kita sama-sama bisa bayangkan, nggak usah jauh-jauh, contoh Sungai Citarum aja yang Sungai Citarum dan Ciliwung misal gitu ya.
Ciliwung. Itu kan pasti melewati banyak kabupaten, kota, kecamatan, RT, bahkan provinsi gitu ya. DKI Jakarta masuk, Jawa Barat masuk, dan yang lain-lainnya masuk. Itulah kenapa sehingga adik-adik sekalian perlu sebuah pengelolaan yang mandiri atau integratif. Maksudnya adalah jangan sampai let's say kita masuk ke Google Maps ya. Semoga bisa kelihatan. Saya ingin masukin contoh sungai. Ini di mana ini? Di Pati Ambir ini kenapa di Riau? Saya padahal nggak lagi di Riau ya. Misal contoh nih ya. Semoga kelihatan sih sungainya. Nah, kita bicara sungai inilah. Ini sungai yang warna biru ini kan let's say kita bilang adalah sungai Wai Sekampung gitu ya. Sedang tidak kelihatan. Nah, sungai Wai Sekampung ini yang warna biru-biru ini semoga kelihatan di Anda. Kalau pakai satelit kelihatan nggak? Nggak juga. Peta aja. Nah, ada orang naik motor. Kita bisa lihat bahwa ini lewat daerah Pringsewu. Padahal sungai nanti sungainya itu bisa jadi berawal dari bukan daerah Pringsewu, tapi ini daerah Pesawaran. Ini udah daerah Pesawaran. Nah, ini contoh nih kayak Bendungan Batu Tegi ini kan seingat saya ada di Pesawaran ya kalau tidak salah ya. Oh, malah di Tanggamus. Oh ya, siap. Terima kasih saya. Nah, contoh di Tanggamus ini masih kelewatan Sungai Wai Sekampung ya. Pringsewu juga masih kelewatan Sungai Wai Sekampung. Nah, kalau pengelolaannya dikelola oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran, nggak mungkin. Jadi pemerintah Kabupaten Pringsewu nggak bisa ngelola ini dong. Pasti mereka minta, loh saya mau ngelola sendiri dong. Nah, akhirnya untuk menyelesaikan masalah itu, dibuatkanlah sebuah badan sendiri yang badan itu bertujuan untuk mengelola daerah aliran sungai dari sebuah sungai. Nah, nama instansinya itu adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS. Ini cuma contoh karena saya tidak bisa menemukan BPDAS Wai Kampung websitenya. Tapi contoh ini adalah di daerah Surabaya, di daerah Jawa Timur ini Sungai Beras dan Sungai Sampean ya. Bukan Anda tapi ini Sampean. Nah, ini namanya Balai Pengelolaan BPDAS. Yang mengelola namanya adalah BPDAS, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, di bawah Kementerian Kehutanan. Sekarang KLHK, Pak. BPDAS, ya, Kementerian atau? Ya, Kementerian Lingkungan Hidup, Pak. Dan Kehutanan, ya. Kalau sekarang namanya KLHK, betul. Saya salah berarti ya. Lingkungan Hidup. Dan Kehutanan. Atau kalau namanya sekarang itu KLHK. Nah, jadi ini tuh sebuah instansi yang dia mengelola ini. Tidak hanya mengelolanya itu di setiap kabupaten, tidak. Tapi dia mengelola yang ini juga. Jadi mengelola BPDAS itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana tujuannya ini apa? Nah, ini memantapkan dan mengembangkan rencana pengelolaan hutan dan lahan das dan sebagainya. Nah, instansi ini itu berangkat dari peraturan apa? Berangkat dari peraturan ini. Peraturan pemerintah mengenai pengelolaan daerah aliran sungai nomor 37 tahun 2012. Yang mana kalau oleh KLHK itu dibuat sebuah Permen nomor 42 tahun 2009 mengenai pola umum, kriteria dan standar pengelolaan das terpadu. Jadi artinya apa? Ternyata amanat dari undang-undang itu harus membuat sebuah balai atau membuat sebuah instansi yang mengelola sendiri. Nah, pengelolaannya itu di bawah BPDAS ini, adik-adik sekalian, di KLHK. Tapi saya ingatkan bahwa ini hanya
untuk dasnya saja. Jadi teman-teman BP itu biasanya ngapain? Membuat bronjong. Ada yang tahu bronjong nggak? Nggak tahu bronjong sepertinya ya. Bronjong adalah. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Oke. Nah, ini bronjong ya. Nah, kalau misal kalian ke sungai, lihat ada seperti ini tuh yang buat BP Das ya. Ini yang buat BP Das. Jadi BP Das ini kalian akan bisa bisa dapat banyak data karena tujuan BP Das itu adalah untuk mengembangkan rencana pengelolaan dan lahan das, khususnya memantapkan pengelolaan das. Jadi semua tentang pengelolaan das itu ada di BP Das ini. Di Provinsi Lampung BP Das-nya ada di dekat Jalan Pramuka seingat saya. Di dekat rumahnya Pak Satrio sama Pak Adam. Geomatika kalau ada yang tahu. Nah, itu rumahnya di dekat kantor BP Das-nya, dan Pak Mahadi merupakan dulunya sebelum menjadi dosen, beliau berkarya dan bergerak di BP Das. Jadi itulah kenapa beliau mengajar PEDAS. Paling cocok. Itu secara umum. Nah, tapi ingat BP Das ini hanya mengelola dasnya saja. Nah, kalau kita mau bikin bendungan, kalau kita mau bikin pengerukan sungainya, kalau urusan banjir-banjirnya, nah itu sama siapa? Ternyata bukan BP Das, adik-adik sekalian. Ternyata ada namanya, kalau contoh di sini, ini ya, ada yang kalau untuk Sungai Mesuji Sekampung, ini namanya adalah Balai Besar Wilayah Mesuji Sekampung. Jadi kalau ini di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kalau Kementerian PU juga punya balai besar untuk sungai. Di bawah Dirjen SDA, itu sumber daya air. Nah, bedanya kalau misal yang KLHK atau BP Das itu mengelola dasnya, perencanaan dasnya, pelaksanaan pengelolaan dasnya. Kalau di PU itu lebih berfokus di apa? Pengelolaan sumber daya airnya. Artinya apa? Tidak fokus ke sekitar-sekitarnya, tidak fokus ke bikin bronjong dan yang lain-lain, tapi lebih fokus ke bagaimana bikin bendungan, lalu dilakukan pengerukan, lalu habis itu dirawat sungainya, dalam arti mungkin dilebarkan, pelebaran sungai atau normalisasi sungai dan yang lain-lainnya. Jadi dia beda ya. Kalau yang tadi adalah, kalau yang KLHK itu untuk dasnya, mengelola dasnya, daerah sekitarnya juga. Sedangkan kalau Kementerian PU hanya ininya saja, hanya sumber daya airnya saja atau sungainya. Sehingga kalau mau tanya data longsor dekat sungai bisa di BP Das. Kalau mau tanya data banjir jangan tanya BP Das, tanyalah ke Balai Besar. Atau kalau contoh di Lampung itu ada BBWSMS kalau tidak salah. Balai Besar ya wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Lokasinya ada di Gatot Subroto kalau tidak salah, di dekatnya RRI, di dekatnya kantor RRI. Tuh, jadi kalau kita bicara siapa Pak yang mengelola adalah itu secara umum. Jadi manajemennya itu adalah itu, ada BP Das dan juga ada Kementerian PU, dalam hal ini adalah Balai Besar Sungai. Karena sungai di Lampung itu ada 3, saya kasih contoh, maka BB Balai Besar milik PU itu juga ada 3, ada BBWSMS, Balai Besar Mesuji Sekampung, Balai Besar Wai Seputi, sama seingat saya satunya Balai Besar Wai Semangka atau apa gitu ya, yang di daerah agak barat. Sedangkan kalau BP Das seingat saya ada 1, kalau tidak salah cuma 1, tapi saya agak perlu dikonfirmasi lagi. Nah, tapi unfortunately ya, yang kamu tahu di Lampung yang kemarin meninggal pasien COVID itu adalah pegawai dari Balai Besar Sungai tersebut ya. Kalau Anda tidak tahu berarti jadi tahu. Nah, next kita sedikit bicara bahwa gimana sih keadaan air sekarang, cuman informasi tambahan bahwa ternyata groundwater, jadi sekalian kalau kita bicara jumlah total air itu ya, bahwa ternyata
hanya sekitar 4%. Nggak sampai 4% ya, malah cuma 3,75% itu merupakan air fresh atau air tawar, sedangkan 97,25% itu air laut, air asin. Dan ingat, di antara segitu hanya kurang dari 2% yang siap dikonsumsi ini saja. Sedangkan ice caps and glaciers kan nggak mungkin Anda konsumsi ya, kecuali Anda mau konsumsi es serut. Nah, baru Anda bisa pakai ice cap atau glaciers itu. Tapi kalau Anda ingin minum air putih, ya mau nggak mau harus pakai ini. Dan ingat, cuman kurang dari 2% ya. Makanya jangan heran kalau air tanah itu sekarang bisa menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting. Seperti contoh tadi yang di Afrika Selatan air tanah sudah habis. Kalau Anda ngekos di dekat ITERA ketika kondisi sudah normal, tidak ada krisis COVID lagi, di dekat Senopati itu ya, di dekat Tower Sutet itu air di situ sudah habis ya. Jadi banyak beberapa rekan saya yang dosen yang dulu tinggal di situ sekarang harus pindah karena air di daerah situ sudah tidak ada lagi. Itu. Jadi lama-lama kalau kita tidak menggunakan PDAM atau tidak menggunakan sungai sebagai sumber air kita hanya narik air tanah aja ke sumur. Jadi jangan heran kalau kita bernasib seperti Semarang ataupun seperti Jakarta yang mulai turun tanahnya karena udah kopong, di bawahnya udah nggak ada isi airnya lagi, udah banyak ditarik sama orang-orang. Penting ya itu. Nah, untuk kualitasnya jangan lupa bahwa air itu ya kalau mau diminum kualitasnya harus bagus. Sayangnya dalam videonya si DW dokumenter ini, The World's Most Polluted River ini, Anda akan melihat bahwa ternyata demi duit orang tuh nggak ngurus ya, mau ngapain ya udahlah yang penting dapat duit sayanya mah gitu ya. Jadinya benar-benar polusi itu luar biasa, orang di sana sampai sakit, anak-anak di sana sampai mendapat kesulitan untuk belajar karena mereka tidak mendapatkan itu yang baik, nutrisi air yang baik. Nah, kalau kita bicara nanti pengendalian banjir gitu ya, kita contoh itu yang mengelola untuk pengendalian banjir banyak biasanya ada di BBWSMS ini. Jadi kalau Anda tanya, Pak, saya ingin tahu debit sungai berapa? Nah, tanyanya ke BBWSMS. Pak, saya ingin tahu bendungan ada di mana? Tanya ke BBWSMS. Pak, saya ingin tahu tinggi muka air di bendungan ini berapa? Nah, tanyanya ke BBWSMS. Jadi, untuk upaya pengendalian banjir itu biasanya selalu dibantu datanya dan juga difokuskan itu dari BBWSMS. Walau ya memang yang namanya pengendalian banjir tuh ada dengan BPBD ya, dari masing-masing kabupaten, kota, atau provinsi. Itu ada di sekalian. Nah, mungkin itu saja materinya hari ini tentang pengelolaan DAS, bahwa ternyata DAS itu penting untuk kita gitu ya, dan DAS itu penting untuk dijelaskan karena DAS itu ada hubungannya dengan pesisir. Karena DAS itu nanti akan bermuara atau berakhir di laut. Karena kita sedang mempelajari pesisir atau pertemuan antara darat dan laut, maka kita perlu mempelajari juga sungainya. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Ini ada yang bertanya. Pertanyaan pertama itu berasal dari Setia ya. Izin bertanya, Pak, Bapak menjelaskan bahwasanya aliran sungai tidak selalu ke laut. Itu kenapa ya? Iya. Kalau Anda lihat sungai Buteri tadi ada di Setia, sungai yang kecil ini, kan alirannya nggak ke laut, tapi ke sungai yang lebih besar. Itu maksudnya. Jadi aliran sungai itu tidak selalu ke laut, bisa jadi ke sungai yang lebih besar. Atau dalam kasus yang lain bisa ke danau. Danau kan bukan laut juga. Itu ya. Kenapa ya? Ya karena tidak semua sungai itu arahnya ke laut. Ada yang ke sungai lain yang lebih besar, ataupun ke danau, atau ke badan air yang lain. Nah, lalu mengapa ada beberapa orang menyebut sungai itu sama seperti kali? Nah, sebenarnya itu hanya pendefinisian saja ya. Kalau saya orang Jawa Timuran ngomongnya itu kali, atau kali Berantas, kali Mas gitu ya. Kalau orang Lampung ngomongnya kan wai ya, wai sekampung.
Sabar, habis ini selesai sholat. Habis ini selesai. Dan yang lain-lainnya. Jadi nama kali, sungai atau apa kalau Sunda kan ya, Citarum, Ciliwung gitu dan yang lain-lainnya itu. Itu sebenarnya penamaan saja, setia itulah jawabannya. Nah, kedua, Pak, apakah embung di Itera bisa dikatakan sebagai penampung air? Jawabannya ditanyakan oleh Anita Eka, jawabannya adalah betul. Embung di Itera itu penampung air dan jangan salah, embung di Itera itu yang mengelola dan memberikan dananya itu dari PU, dari BBWSMS ini. Karena dia berkepentingan untuk membuat penampung air di daerah aliran sungai Mesuji Sekampung tadi itu. Itulah kenapa embung di Itera itu merupakan penampung air. Gak cuma di Itera, embung di Unila, embung di UIN atau embung dimanapun itu selalu sebuah penampung air. Pak, maaf Pak, pertanyaan saya baru saya submit, masih bisa nggak Pak? Ya, masih bisa. Ini mungkin sekarang 12.05, saya stop responnya. 14 pasif. Nanti kalau udah selesai kuliah, silakan saya buka lagi. Ada yang mau tanya lagi, tapi jawabnya melalui sheet nanti, tidak melalui kelas ini ya. Nah, lanjut. Apakah ketika kemarau yang terjadi di sungai episodik, maka yang pertamanya terdapat aliran sungai bisa menjadi bukan daerah aliran sungai? Yang bertanya adalah Rahmat. Jawabannya adalah daerah aliran sungai walaupun kemarau, walaupun sungainya episodik, dianggapnya tetap daerah aliran sungai, Rahmat. Karena pengelolaan daerah aliran sungai itu nggak bisa, daerah ini kemarau bukan das, aku nggak ngurus kamu lagi, nggak bisa gitu. Harus terpadu dan harus selalu berlanjutan. Jadi mau dia ternyata di daerah sungai episodik yang kering sekali ketika kemarau, dia tetap dibilang daerah aliran sungai. Karena ketika musim hujan tetap juga ada aliran sungainya tuh, gitu. Jadi tetap namanya daerah aliran sungai walaupun kemarau. Nah, Kak, ini pertanyaan Amelia Indah, bagus ya. Sungai Permanen memiliki debit air yang hampir sama di sepanjang tahunnya. Sungai yang ada di Lampung termasuk dalam Sungai Permanen? Jawabannya adalah iya, karena seingat saya Sungai Lampung itu ada 3. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang besar Lampung itu ada, kalau kita bicara sungai besar, itu ini ya, Mesuji Sekampung, Sungai Seputih, sama kalau Sungai Tulang Bawang itu biasanya jadi satu sama ini ya, apa namanya, Balai Besar Sungai Lampung. Ingat saya itu ada 3 memang. Nah, BBWS Mesuji Sekampung, lalu ada BBWS Wai Seputih, sama BBWS entah Wai Kanan atau apa gitu. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaan ada berapa yang termasuk Sungai Permanen, itu ada 3 ya. Yang tadi itu. Mesuji Sekampung, Wai Seputih, dan satunya lagi. Nah, Rismun bertanyanya bagus sekali ya, dalam pengendalian banjir di daerah hilir, apa yang perlu diperhatikan mengenai pengendalian di daerah hulu? Yang paling penting, Rismun, adalah bagaimana seperti yang tadi saya jelaskan, walaupun ada pembangunan, itu masih ada tempat untuk menampung air sehingga dia bisa turun ke bawah. Dia bisa turun ke bawah menjadi air tanah. Karena kalau tidak jadi air tanah, yang namanya surface runoff ini akan turun terus sampai dia nemu badan air. Kalau ternyata badan airnya sampai naik-naik ke sini karena debitnya terlalu banyak, ya akan seperti itu. Artinya di hulu yang penting itu pembangunan ada nggak apa-apa, tapi jangan sampai hutan itu ditebang tanpa adanya reboisasi. Lalu jangan sampai yang namanya daerah terbuka, kayak contoh tanah-tanah yang kosong itu dijadikan rumah semuanya. Jadi sebenarnya paling sederhana itu apa? Kalau kamu besok punya rumah, adik sekalian, khususnya perumahan, jangan sampailah perumahan Anda itu dibuat rumah sepenuhnya gitu. Tidak ada tanah kosong yang bisa jadi taman atau minimal Anda membantu dalam proses penyerapan tanahnya itu. Jangan sampai betul-betul jadi rumah full. Harus ada sisanya kalau bisa. Keenam, 1 menit lagi ya, ternyata tidak bisa itu. Nah, cara dasar untuk mendeteksi daerah sungai di sekitar, karena saya takut kalau masa depan
ingin beli rumah, ternyata perumahan itu daerah aliran sungai, sehingga daerah aliran sungai itu tidak selalu rentan terkena banjir. Bedakan antara aliran sungai dan daerah aliran sungai. 10 kilo dari aliran sungai pun juga kita bisa bilang itu daerah aliran sungai. Bukan berarti daerah aliran sungai itu akan banjir, tapi daerah aliran sungai itu merupakan daerah yang teraliri oleh air hujan. Nah, kalau kita bicara rentan terkena banjir, siapa Chandra, jawabannya itu selalu ada pada historis. Kamu bisa tanya ke teman-teman orang yang tinggal di situ, sekitar situ, Pak, daerah sini banjiran nggak ya? Khususnya orang Akamsi ya, atau anak kampung situ gitu ya. Atau Bapak kampung situ, Bakamsi, Bapak kampung situ. Biar penjelasannya lebih jelas, biar penjelasannya lebih lama. Tidak hanya 5 tahun ke belakang, tapi zaman Bapaknya kecil dulu itu sering banjir, Mas, jadi jangan. Dan yang paling mudah dilihat adalah kalau rumahmu terlihat daerah yang agak rendah dibanding yang lain, hampir pasti itu nanti akan banjir. Gitu ya. Nah, ini sudah jam 12.10 adik-adik sekalian. Mohon maaf, kita masih ada banyak pertanyaan, 7, 8, 9, 10, sampai yang lain-lain. Kebetulan tidak bisa saya jawab. Jadi nomor 7 sampai selanjutnya nanti akan saya jawab melalui Google Sheet. Kalau ada yang mau tanya lagi, bisa diisi di sini lagi. Kalau ternyata ada yang ingin melakukan pertanyaan via PC, silahkan. Jangan lupa tolong diisi. Nah, ini udah ada yang turn in, ada yang masih assign. Nanti saya kabari lagi tentang tugasnya. Insya Allah akan ada tugas. Sederhana saja, nanti akan saya kabari mengenai pengelolaan DAS. Dan yang pasti kuliah ini akan bisa dibuka pada mungkin sekitar setengah jam lagi dari sekarang. Saya proses unggah dulu di e-learning. E-learning, YouTube. Dan terakhir, ada yang belum absen adalah anak-anak ini. Silakan, ada Noviana, Ismail, Afifah Faiza, Raiska Tisa, Dita Mulia, Risman Syah, Afif Fauziyah, Iqbal, Fahrul, dan Stemar. Nah, nanti silakan skemanya bagaimana, monggo diikuti di tempat saya, di dokumen milik saya. Itu saja, sampai jumpa di pekan depan. Kalau ada pertanyaan kita bisa via grup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.